Nah, kita akan coba apakah dia bisa berfungsi apa enggak ini untuk setelannya ini ya. Ini harus diundurkan. Kita coba putar. Nah, naik ya. Nah, naik. Nah, naik lagi. Ini input 2000. Ya. Oke, naik. Kita setel lagi coba 1500. Ya. 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 Bagus. Oke, 1400. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu, coba lihat. Oke sahabat, kita buat pistonnya dulu untuk valve seat ya, namanya valve seat. Ini kita menggunakan material Sustapak ya, material yang paling bagus. 5 sip. Ini harus masuk untuk sleeve ini nih sahabat. Yes, mantap ya. Oke dah. Dan ini untuk apa namanya, saluran udaranya. Nah, kemudian untuk groove o-ringnya kita menggunakan o-ring 1,5 mili. Kita potong. Nah, bentuknya seperti ini. Kecil. Oke, selanjutnya kita layout ini ya. Jadi kalau kita ukur dari sini, di sini nanti kita harus mendapatkan lubang di sini 10. Nah, untuk mendapatkan adjustment skrunya di sini kita memerlukan 20 ini ya. 20. Kalau kita ukur di sini 7 bagi 23,5. Oke, berarti di sini dibutuhkan kurang lebih 19 ya. Nah, ini kita masukkan dulu. Sampai didapat di sini ukuran 40 pas ya. Berarti untuk lubang pertama kita bikin 50. Nah, ini 50 untuk lubang pertama. Nah, di sini untuk lubang apa, input ya. Kemudian untuk lubang output, nah nanti berarti di sini perlu 59. Nah, bisa diputar di sini. Nah, di sini 59. Oke, kita ini dulu yang untuk 50 ini untuk transfer. Ini nanti sekaligus untuk lubang manometer. Sekaligus untuk lubang manometer. Kemudian yang di ujung nanti sebelah sini nanti untuk lubang kuplernya. Oke. Lubang pengisian. Lubang penyetelan. Udah 59. Sorry. Ini lubang penyetelan di sini sahabat. Oke. Kemudian kita akan bor, jadi dibor secara bersamaan setelah tadi masuk di dalam sana. Kita bor dulu di sini. Ini input sekaligus manometer ya, dalam 15 ya. Pak tengahnya 16, tapi karena di dasar ada 5, berarti kita ambil 15. Nah, udah kena kuningannya. Kemudian ini kita buat untuk lubang manometer. Nah, kemudian kita tap manometer sekaligus lubang transfer M10x1. Kita gunakan stang. Ini yang sudah saya potong nih. Jadi dia dratnya bisa sampai ke bawah nanti. Oke, mentok ya. Dratnya sampai ke bawah nih. Oke, selanjutnya kita buat untuk adjusting skrunya. Untuk penyetelan, ini saya akan pergunakan M4 saja. Tembus. Oke. Dan ini kita tap M4. Oke, dah. Nanti ini yang masuk ke sleeve ya. Nah, selanjutnya kita buat lubang untuk coupler pengisian. Nah, sama ngebor sini nanti untuk lubang salurannya.
Oke, kemudian kita bor untuk pembuatan lubang untuk kupler pengisian ya. Kita ganti, kemudian kita perbesar untuk kuplernya, drat kupler ya. 8 mili, 9 mili ya. Jadi kalau yang tekanan tinggi ini harus benar-benar jangan sampai nanti jebol, karena harus dites di 4500 PSI. Terus selanjutnya kita drat pakai mesin biar lurus. Nanti setelah masuk baru kita gunakan stang. Yes, mantap. Oke, kemudian kita bor ini tembus ke sana, dan yang sana tadi tembus ke input bor dari atas ini. Oke, jadi untuk lubang ini yang tembus dari manometer ke inlet langsung ke valve, ngambilnya itu bisanya hanya dari sini. Kalau dari sini nggak bisa, terlalu tipis. Dari sini kita tembus miring. Nah, nanti sini jaraknya ketika masuk itu pas di ujung daripada drat ini nih. Kalau punya sudut betul sudut, itu lebih enak lagi. Oke, jadi setelah ini kita bor ya, bor tembus ke sini nih, tembus untuk saluran. Ini kita tembuskan ke bawah ke lubang tengah sini nih. Nanti sistemnya kita menggunakan baut itu untuk saluran-saluran saja ya. Oke, kita bor dulu. Nanti yang kecil, ukurannya 2 mili. Nah, kemudian ini ke sini, ini kita apa namanya, kita drat ininya untuk tutup nanti M3 aja. Oke, kita tap M3, ini kecil sekali ya. Oke, sudah selesai. Baik sahabat, setelah kita melakukan pengeboran ini kita udah haluskan, dan ini kita ganti yang baru ya. Karena kalau kita menggunakan yang kecil yang 32 ini, jadi di sini saya nggak apa namanya confident ya, karena nanti dratnya akan menjadi pendek sehingga safety-nya berkurang gitu. Selain itu untuk pengaturan lubang yang dari sini ke sini juga agak sulit karena terlalu tipis. Jadi kita udah ganti yang besar ya. Ini kita simpan, dan ini udah kita bor semuanya. Jadi yang ini untuk saluran pengisian nanti tembus ke sini masuk. Kemudian yang di sini untuk tekanan input sekaligus saluran masuk yang nanti diproses regulasi tekanannya di dalam ya. Nah, ini juga masuk ke sini input. Nah, ini dibuat dengan membuat lubang kecil lurus, kemudian dari sini dimasukkan ke sana. Kemudian ini ditutup, dan ini juga ditutup ya. Dan ini untuk lubang penyetelannya nanti. Oke, dan kita udah siapkan. Ini ada reducernya ini, atau kalau dalam istilah teknik orifice check valve ya, orifice valve ya, atau kalau dalam bahasa kita katup cekik lah. Jadi alirannya itu dicekik. Jadi untuk input itu memang sebaiknya tidak besar tapi kecil ya. Nah, untuk inputnya aja. Nanti ini terpasang di sini. Nah, kemudian selongsong valve sleeve di dalam ini untuk setnya ya, valve setnya. Nah, ini valve setnya. Ini saya pakai menggunakan Sustapack ini, dari bahan yang paling bagus gitu ya. Nah, ini dia Sustapacknya kecil. Jadi nanti ini ditutup oleh ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian piston, dan ini adjusting screw-nya nanti masuk ke sini. Kemudian ini ada bola kecil nanti. Jadi ini sesuai dengan gambarnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini sahabat. Ini masuk ke lubang ini, bolanya di situ di dalam. Nah, kemudian ini masuk ke sini nanti. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, seperti ini. Masuk lubang ini, bolanya di sini. Jadi ketika ini bola ditekan, ini maju bolanya. Ketika ininya dimundur, ini mundur sehingga tekanan lebih besar. Kemudian ini valve kuplerannya pengisian, dan ini manometernya. Kita akan siapkan untuk prosesnya. Dan ini spring disc-nya kita pakai yang diameter kecil 10x5 ini. Ini kita pasang di sini Sustapack-nya, valve seatnya sorry. Nah, masuk. Ini usahakan sampai ke dalam. Oke, nah, kita siapkan untuk ini dipasang ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita gunakan pelumas supaya o-ringnya licin. Nah, ini lubangnya ini harus lurus dengan yang di sini. Ya.
Oke, kita tekan. Nah, masuk. Nah, masuk. Nah, di situ harus tembus lubangnya tadi. Udah tembus, pas. Nah, selain berfungsi untuk menahan, dia juga untuk menyetel ya. Masukkan lagi pulanya. Nih, kita masukkan. Ini masukkan. Oke, masuk ya. Sip, udah masuk. Kemudian kita lepas ini. Nah, kemudian kita ikat ini menggunakan ini. Harusnya pakai snapring ya, karena snapringnya nggak dapat nih. Kita coba pakai lock aja. Oke, dah. Nah, kemudian kita pasang untuk ininya apa? Spacernya. Spacer ini untuk satu untuk lubang ini juga untuk menahan tekanan di dalam. Nah, kita masukkan, putar. Jadi sama model yang biasa di umum pasaran ya. Cukup. Nah, kemudian kita pasang ininya bagian sini. Oke, dah. Manometer ini untuk fungsi input ya, outputnya nanti di chamber. Dan satu lagi ini kita pasang untuk kopler pengisian. Cukup, dah. Oke, udah siap. Kita tinggal selanjutnya untuk melakukan proses pengetesan ya. Jadi ini sengaja saya buat agak sedikit miring supaya nanti kalau ini posisi di sini, ini nyetelnya dari bawah gampang. Atau kalau misalnya mau dari sini nyempet dari atas, tapi di sini kan ada ini apa? Ada seruling ya. Misalkan nanti untuk ini tinggal sini aja nih. Ini posisi saya bikin untuk minimum. Oke, sahabat, kita lakukan pengetesan. Baik, sahabat itu kita mau coba tes ya. Ini setting minimum ya. Oke, kita buka. Oke, input 1000. Nah, ini bagus nih, berarti output di 500, naik sedikit nih, 600an. Berfungsi dengan baik ternyata. Kita coba naikin 1500 ya. Wah, ini stabil ini 680 ya. Kita naikin lagi di 2000 ya. Nah, ini 2000 sahabat. Ini berfungsi dengan baik ya. Jadi inputnya di 2000 PSI. Nah, kita akan coba apakah dia bisa berfungsi apa enggak ini untuk setelannya ini ya. Ini harus diundurkan. Nah, kita coba putar ke kiri ya. Pada input 2000 kita kendorkan. Nah, naik ya. Naik. Nah, naik lagi. Ini input 2000 ya. Oke, naik. Bagus. Kita setel lagi coba 1500. Ya. Bagus. Bisa bekerja dengan baik ya. Jadi ini bisa disetel nanti. Oke, 1400. Ya. AV-nya ini bisa berfungsi dengan bagus. Ya, input sekarang 2500. Ini tetap kita buka. Nah. Oh, ada. Berarti settingannya belum ini. Ini kita akan cek lagi. Putar ya, kalau dibuang putar 1600 ya. Pada input 2500. Oke. Jadi kalau untuk menurunkan ini nggak bisa, ini harus dibuang. Untuk menurunkan, maksudnya itu dikendor-kendorin ya. Misal seperti ini, saya coba turunkan misalkan di 1000. Nah, sini saya putar masuk. Oke. Ini harus dimajukan.
1100. Oke, input di 2500 tetap ya, bisa ya 1000 ya, mungkin masih belum stabil ya, tapi secara prinsip dan fungsi dia bisa bekerja dengan baik. Oke, kita naikkan lagi sampai di 1800 untuk contohnya. Kita kendorin ya, naik input masih ya 1300 ya, 1400 mendekati ke 1500 ya, 1600 ya, 1500 sorry. Kita coba lagi, ini dikendorkan ya, 1700 naik ke 1800 nih. Jadi ini nggak bisa, jadi harus pelan-pelan untuk menyetel ini, untuk melakukan penyetelan tekanan ya. 1900, 1800 ya, 1900. Ini ketinggian, kita kendorin sedikit. Oke, kita buka ya, jadi ini nggak ada plenum sama sekali. Jadi di sini ruangannya kecil ini. Kalau ini pakai plenum dia akan lebih stabil lagi. Oke, kita turunkan lagi. Nah, ini sampai ini harusnya dibuang ya. Ini belum. Tapi ini tekanan sudah bisa tereduksi dan bisa disettle dari sini ya. Nah, ini udah mulai stabil. Kita dapat di 900 PSI. Jadi kalau kurang tinggal ngendorkan di sininya. Kalau misalkan kelebihan diturunkan. Rasa itu sahabat, jadi berhasil. Memang masih perlu penyempurnaan ya. Beberapa material, komponen, toleransi O-ring dan lain-lain masih perlu ada penyempurnaan. Tapi secara teori dan uji coba ini berhasil. Jadi inilah adjustable pressure yang bisa di-setel melalui dari luar sini. Sehingga kita tidak perlu lagi menyetel ini, menyusun spring dan lain-lain. Moga-moga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.